Kemudian yang selanjutnya yang akan supervisi masih guru senior, yaitu Bapak Ari. Di antaranya yang akan disupervisi oleh Bapak Ari ada Bu Rusmini, Bu Meli, Bu Iis Samsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Kepala Sekolah SDN 061, PKS Kesiswaan dan PKS Kurikulum, lalu ada tim leader yang ada di sini dan para koordinator tentunya yang kami banggakan, dan kepada para tamu undangan dari BCKS. Insya Allah hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana finalisasi untuk bab 2 di SDN 062. Ibu dan Bapak Guru, tentunya kita sudah mengetahui sebetulnya untuk KSP kita ada 4 bab, Ibu. Yang pertama itu adalah dasar-dasar dari budaya yang tadi sudah Bapak sampaikan, bagaimana SWOT-nya dari kelemahannya dan kekuatan yang kita miliki, serta ini menjadi dasar bagaimana pengambilan keputusan. Itu banyak sekali di KSP. Salah satunya adalah rapor mutu, mungkin ya kalau sekarang sudah menggunakan rapor mutu. Lalu ada evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Program pembiasaan ini akan dituangkan di finalisasi bab 2 KSP SDN 0062 Batu. Ini terkait dengan perkembangan aspek pendidikan. Apa saja sih yang menjadi dasarnya adalah sosial emosional, psikomotor, kognitif, agama, bahasa, dan seni. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang akan dituangkan ini harus mencakup aspek perkembangan pendidikan. Berikutnya dari rapor pendidikan ini menjadi analisis untuk perencanaan dan tindak lanjut di tahun-tahun berikutnya. Ini menjadi evaluasi. Setiap tahun kita mendapatkan nilai dan mendapatkan apa akar permasalahan yang harus diperbaiki, dan kita tindak lanjuti di dalam perumusan pembiasaan. Berikutnya profil lulusan, di mana ada pengembangan karakter dan kompetensi secara holistik. Lalu visi yang merupakan gambaran masa depan ideal SDN 062 Batu, dan misi yang merupakan keterkaitannya dengan visi adalah tindakan operasional yang akan dilakukan sekolah untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Baik Ibu dan Bapak, kita lihat di sini ada visi SDN 062 Batu, yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang tangguh, harmonis, ekologis, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, eksploratif, smart, dan menjunjung tinggi toleransi. Nah, ini untuk di misinya ini ada singkatan ya dari visinya ini, yaitu the best. The best itu T-nya tangguh, H-nya harmonis, E-nya ekologis, B-nya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, E-nya eksploratif, S-nya smart, dan T-nya toleransi. Indikatornya. Nah, ini untuk implementasi misi kita bagi menjadi 3, di mana pengembangan kemampuan anak-anak ini dapat dilihat di kognitifnya. Kita ada intrakurikuler, pembelajaran wajib yang menjadi bagian inti dari kurikulum sekolah. Di sini tidak luput juga dari pemikiran kita bagaimana mengembangkan anak secara akademik. Berikutnya ada kokurikuler, pembelajaran di luar pelajaran utama yang memperkuat, memperdalam, memperkaya materi yang sudah dipelajari di kelas dengan tujuan untuk pengembangan karakter dan kompetensi siswa sesuai dengan 8 profil lulusan. Ekstrakurikuler yang bersifat pilihan untuk mengembangkan bakat, minat, potensi, kepribadian, serta keterampilan siswa. Kami membuat misi untuk dicanangkan ke dalam pembiasaan sebagai suatu langkah nyata dalam melaksanakan misi. Kita membuat pembiasaan-pembiasaan, misalnya tangguh di sini kita membiasakan anak sarapan sehat ke program MISTI, makanan bergizi tinggi. Lalu kebersihan diri ceriaku, cek rambut, telinga, dan kuku. Lalu ada PKG dengan puskesmas yang sudah berjalan. Di sini ada kebiasaan bangun tidur lebih awal, yang ini biasanya oleh orang tua kerjasama dan oleh wali kelas masing-masing. Di sini kesehatan mental, mindfulness, self awareness, bicara positif, evaluasi diri dengan diadakannya papan emosi di setiap kelas. Diwajibkan mengadakan papan emosi. Lalu program anti bullying sudah dibentuk PPKSP, program inklusi SPPI, lalu ada integrasi
integrasi intrakurikulernya pada pembelajaran PAI Pancasila, dan integrasi kokurikulernya pada literasi tentang kesehatan psikologi. Yang berikutnya ekologis, lingkungan bersih dan lestari. Ini ada ini Bu. Jadi di Rowaste anak-anak itu tidak menghasilkan sampah. Sampah-sampah dari MBG-nya dimasukkan ke misting. Anak-anak tidak diperkenankan membuang sampah, meletakkan sampah di kelas. Di kelas kami tidak ada tempat sampah. Hanya ada sampah-sampah bekas piket saja, Ibu. Dan itu biasanya yang piket bawa plastik untuk membuang sisa sampah piketnya itu ke plastik dan dibuang oleh yang piket. Membiasakan diri membawa misting dan tumbler. Jadi mau jajan itu pakai misting, tumbler, setiap hari diisi air dari rumah. Kalau misalnya kurang, di kelas-kelas sudah ada dispenser, jadi nanti diisi. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini dengan pembiasaan sholat berjamaah duha, lalu kultum, infak, tadarus, dan hafalan. Untuk duha dan kultum ini pertama kali dipimpin, dipandu oleh guru. Semua guru-guru ini bergantian, Ibu dan Bapak. Lalu nanti ada anak-anak yang bertugas juga menjadi imam, kultum yang mengisi hafalan surat-surat pendek ya. Jadi dari anak pun dilibatkan. Tadarus dan hafalan Quran ini menjadi one day one ayat. Biasanya programnya pada saat masuk kelas. Jadi ada hafalan-hafalan surat yang menjadi target guru PAI. Itu pembiasaannya di awal pembelajaran. Akan menjawab dan sebagainya. Integrasi intrakurikuler PAI dan Pancasila, kokurikulernya literasi tentang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Eksploratifnya ada integrasi intrakurikuler berbasis proyek, penugasan materi, merangsang kreativitas yang mengembangkan ide. Kokurikulernya literasi mengenai berbagai hal tentang teknologi, sains, atau sosial. Lalu di SMART, di sini ada integrasi kegiatan prestasi pembinaan non-akademik, diskusi kelas, stimulus literasi numerasi, pengembangan digital, ada keterampilan abad 21 ya, integrasi kokurikulernya literasi mengenai teknologi, sains, dan sosial, dan ada refleksi mingguan. Jadi setiap hari Jumat diharapkan anak-anak itu sudah tahu apa yang didapatkan dalam satu minggu tersebut untuk refleksi pengembangan dirinya dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Berikutnya ada toleransi. Ini integrasi intrakurikulernya PKN dan agama. Lalu ada lingkungan positifnya, program 5S, anti bullying, dan inklusivitas. Karena di kami menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk stimulus terhadap anak-anak dan mengembangkan toleransi kepada anak-anak. Nah, jika Ibu dan Bapak lihat di sini ada intrakurikuler dan kokurikuler. Jadi kami itu setiap pagi ada kebiasaan, siangnya pun ada pembiasaan. Untuk siang kami fokuskan kepada literasi, dan koordinasi dengan pengembang keprofesionalan guru dengan Ibu Renita, karena beliau yang akan memetakan jadwal dan PJ-nya, penanggung jawab. Jadi dari program KSP ini turun kepada pelaksanaannya di lapangan, yaitu Bu Dewi, turun kepada keprofesionalan guru kepada Bu Renita. Berikutnya Ibu dan Bapak, selanjutnya ada pemetaan atau jadwal untuk pembiasaan di sekolah kita bersama Bu Ren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak, di sini saya akan menyampaikan gambaran kegiatan pelaksanaan pembiasaan selama 1 bulan September ya. Jadi ini kebetulan saya berkoordinasi dengan terutama tim literasi, karena selama ini setelah dievaluasi pembiasaan literasi di kita ini kurang bervariasi ya, terutama yang shift pagi itu kan pembiasaannya dilaksanakan di lapangan, predatornya itu kurang bervariasi dan belum memunculkan 6 jenis literasi yang sudah kita pelajari. Nah, setelah saya berdiskusi dengan tim literasi dan juga PJ pembiasaan, di sini kami membuat gambaran pembiasaan yang akan dilaksanakan di SD 006 Buah Batu. Pembiasaan pada saat
kita shift pagi itu pelaksanaannya di lapangan, semuanya terpusat di lapangan. Sementara pada saat kita shift siang, karena masuknya jam 12, jadi kegiatannya terpusat di kelas ya, tidak ada pembiasaan di lapangan karena mengingat cuacanya panas. Kalau jam 12 kita harus berkumpul di lapangan. Kalau si pagi Ibu dan Bapak, kita itu kan masuk pukul 7 ya, jadi pembiasaannya ini dilaksanakan pukul 6.45 seperti tadi. Upacaranya sudah dimulai pada pukul 6.45. PJ-nya di sini sudah dibuat. PJ-nya itu tadi ada Ibu Puji sebagai wali kelas 6C, kemudian anggotanya atau pelaksana upacaranya ada kelas 6C dan 3C. Itu sudah terlaksana ya untuk hari ini. Nah, untuk siang pembiasaannya itu semuanya literasi, namun tema literasinya yang berbeda-beda. Kalau si pagi itu kan kegiatannya yang berbeda-beda, seperti hari Senin ada upacara, hari Selasa literasi, hari Rabu raga, hari Kamis nyunda, dan hari Jumat rohani. Tetapi kalau pada saat kita shift siang itu pembiasaannya setiap hari literasi, namun tema literasinya yang berbeda-beda. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi tadi, literasi di hari Senin itu temanya kewarganegaraan atau tema nasionalis. Kemudian literasi di hari Selasa temanya tentang kesastraan. Literasi di hari Rabu temanya kesehatan. Di hari Jumat temanya budaya Sunda, dan di hari di hari Kamis literasinya tema budaya Sunda, dan di hari Jumat literasinya temanya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kalau pelaksanaan pembiasaan di lapang tentunya harus ada penanggung jawab. Siapa yang memimpin di depan? Nah, di sini kami sudah menyusun siapa penanggung jawabnya. Seperti hari ini Bu Puji 6C dan 3C, untuk besok literasinya akan dibawakan oleh Pak Dadan, dipimpin oleh Pak Dadan di depan. Tema literasinya adalah tentang literasi baca tulis yang membahas tentang cerita rakyat. Jadi nanti itu literasi yang si pagi sudah ada temanya tersendiri. Jadi saya juga sambil berkoordinasi terus dengan tim literasi untuk menyusun tema-tema apa yang harus disampaikan agar tidak monoton. Redator pagi yang 2 minggu yang akan datang, yang GPS-nya kelas 6 bergantian selama 2 minggu sekali. Kemudian Kamis Junda ini PJ-nya guru kelas 3 ya Bu Esti, baru jadi ya, baru matang. Mungkin nanti juga saya ingin meminta masukan dari Ibu Bapak semua, apakah ada yang harus direvisi dari yang sudah kami susun ini. Lagi alhamdulillah untuk kedepannya kita perbaiki. Pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan tepuk tangan kembali untuk ibu-ibu hebatnya. Terima kasih kepada Bu Puji, Bu Dewi, dan juga Bu Redita yang sudah menyampaikan bagian bab 2 ya dari KSP, terutama di bagian pembiasaan. Cukup sangat membuat saya terharu dan terpana juga ternyata manajerial di sini atas di bawah pimpinan Bapak Ujang. Terus terang kalau selama ini di daerah kita dikenalkan apa belum ada sekolah yang timnya solid seperti ini, sampai ada dibagi tim-tim, jadi gurunya ikut bekerja di sini ya, jadi tidak hanya aksen satu orang saja yang diunggulkan. Nah, dari tadi yang pemaparan disampaikan, saya ingin tahu saja sebagai nanti untuk ilmu nanti di sekolah, kolaborasi dengan orang tua, apakah mungkin pernah di sekolah ini ada masalah dengan orang tua, dan bagaimana cara dari guru-guru juga mungkin bapak kepala sekolah untuk menanganinya, karena kan kompleks sekali kalau masalah dengan orang tua ya, apalagi sekarang zamannya medsos seperti itu. Mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan. Saya mencoba menjawab berdasarkan pengalaman kami. Kebetulan kalau di kita ini pun sudah ada timnya masing-masing. Salah satunya adalah PPID yang memberikan informasi terkait apapun yang terjadi di sekolah ini. Tetapi tergantung ini maksudnya kepada permasalahan apa dulu ranahnya. Jika memang ini berkaitan dengan kekerasan
kesiswaan. Saya dibantu dengan Pak Arik. Lalu nanti ada misalnya dari bagian kurikulumnya, kalau berkaitan dengan kurikulumnya, dilihat dulu permasalahannya dengan orang tuanya di ranah apa. Tetapi untuk permasalahan-permasalahan itu tentunya PPID harus mengetahui karena sebagai informasi. Dari Ruhani, terima kasih atas pertanyaannya. Yang selanjutnya mungkin dari ibu-ibu yang lainnya. Aku seluruh pada ibu dan juga ibu-ibu di CKS ya, semoga dilancarkan selalu kegiatannya ya. Sebelum ditutup mau ada pantun dulu ya, boleh? Kalau misalnya saya bacakan pantun, jawabannya apa ya? Oh, the best ya, misalnya kalau misalkan ada pantun the best gitu ya. Oke, pantun yang pertama ada dua pantun ya ini ya. Yang pertama adalah Mangga harum namanya kawin. Sayangnya mau dimakan sedang sakit gigi. Alhamdulillah kegiatan kita sampai di sini. Kapan-kapan yuk kita sambung lagi. Ayo. Guru pahlawan bangsa, membentuk jiwa, mencerdaskan bangsa. Dengan hati tulus, penuh cinta dan asa, guru kau pelita penerang dunia.